Manusia nggak ada yang sempurna. Pasti ada jeleknya, pasti ada kurangnya. Kita di sini bukan pengen jadi orang yang paling benar, tapi pengen memperbaiki diri dan mencoba berusaha untuk jadi orang yang lebih baik. Itu aja sih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Bakrun selaku pengurus PGRI Kabupaten Bangkalan, yang terhormati para dewan juri, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dalam rangka acara lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Bangkalan dalam rangka HUT 78 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2023. Mengawali jumpa kita di pagi ini, marilah kita panjatkan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan dayanya kepada kita semua, sehingga di pagi ini kita bisa bermuajah dan mudah-mudahan segala gerak dan langkah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpahkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, dan mudah-mudahan termasuk kita yang senantiasa mengindahkan ajaran beliau. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami banggakan, di acara pembukaan ini adalah bersama-sama kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini prakata sekaligus kemudian dilanjutkan dengan Mas PGRI. Hadirin dimohon duduk kembali.
Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Sekretaris PGRI Pemakaran, yang kami hormati para bapak tim juri Lomba KTI Kabupaten Pemakaran, yang kami hormati yang telah membanggakan para bapak dan ibu serta lomba KTI dalam rangka Hari PGRI 8 Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan apa juga setelah mulanya sehingga di pagi hari ini kita sekalian tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT. Ini juga dari Surabaya, termasuk Pak Muhaimin juga dari Bangkalan. Oleh karena itu para bapak kita tidak usah khawatir nanti dikira ada intimidasi dari panitia. Saya selalu penanggung jawab, ya. Saya serahkan sepenuhnya kepada para guru bertiga. Tidak ada titip-titipan Pak, tidak ada Pak, ya, tidak ada. Walaupun Pak Sekjen nanti Pak Sekretaris bikin ini tidak usah. Kenapa? Saya ingin membangun para guru untuk kejujuran. Ya, kejujuran bahwa itulah guru yang sebenarnya. Termasuk nanti di lapangan para guru sehingga dari Mas KPP tadi itu mari kita terapkan bersama-sama. Dan saya yakin para guru ini saya tidak khawatir karena Bapak dan Ibu guru ini sudah terbiasa membuat KTI. Lebih-lebih para Bapak dan Ibu ini sering kali membuat KTI ketika kita akan mengajukan kenaikan pangkat. Ya. Sudah saya khawatir, pasti bisa. Cuma nanti ketika menyampaikan pada mempresentasikan nanti tolong betul-betul dipahami apa yang dibuat pada waktu buat KTI. Sesuaikah atau tidak dengan apa yang diungkapkan di lapangan. Saya tidak usah khawatir ya, katakan khawatir saya. Karena para guru ini merupakan pakar-pakar pembuat KTI. Ya Pak Dr. Muhaimin ya, pakar-pakarnya ya, pakar-pakarnya Pak Dr. ini semua pakar-pakarnya ini. Nanti tinggal mengurus saja nanti Pak Dr. nanti dikurangi apa nanti. Ya. Mudah-mudahan para bapak sekalian nanti akan memberikan hasil yang terbaik. Karena ini Anda tidak lanjut ke provinsi nanti Pak. Tadi saya. Dan Anda tidak lanjut ke provinsi. Saya mengharapkan nanti 3 provinsi juga mempunyai makna di sana nanti. Tidak hanya menjadi peserta, tetapi dengan pula membawa nama guru-guru Kabupaten Bangkalan. Kemudian tentang masalah review teknisnya, sudah diset. Nanti kita baca aja itu teknisnya bagaimana nanti. Yang penting apa yang diharapkan kita bersama nanti ikuti, ya. Dan para bapak ibu sekalian nanti dalam keadaan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Imam Badrun atas arahannya. Selanjutnya kita doa. Kami mohon dengan hormat Bapak Satugit. Ada Pak? Ya, yang ditunjuk untuk memimpin doa pada beliau disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon supaya lomba karya tulis ilmiah ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tuqabbirna biha min jami'il
السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيراتك الحياة وأبدا الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا مثل صلاة الفاتحة. Allahumma amin. Hadirin dan Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, acara pembukaan sudah kita akhiri. Selanjutnya kita mulai acara lomba KTI ini dengan urutan sesuai dengan hasil undian ketua cabang yang mengundi. Jadi urutan pertama misalnya dari geger ada apa enggak? Kalau geger tidak ada, langsung berurut sesuai dengan hasil undian. Gitu ya. Yang kedua, kami pertegas apa yang disampaikan arahan dari Pak Kopel tadi, bahwa waktu presentasi hanya 10 menit dan tanya jawab 10 menit. Jadi maksimal 20 menit. Karena pesertanya 19, berarti kita butuh waktu 20 Pak peserta. 4 jam ya, kurang lebih 4 jam dari sekarang. Dimohon kepada Dewan Juri. Tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwa itu presentasi kurang lebih 10 menit. Mungkin nanti ada pertanyaan dari juri. Itu saya kira batas yang paling maksimal ya, karena pesertanya 20 itu nanti bisa sehingga kita bisa melihat dari area itu nanti dengan waktu yang singkat aja saya kira kita bisa melihat nanti alur penelitian Bapak Ibu itu seperti apa, konsepnya, tujuan, apa dan sebagainya, sehingga nanti mungkin seluruhnya bertanya juri atau mungkin terwakili oleh 1 atau 2, tidak selalu harus pertanyaan seperti itu. Kita akan memajukan dari data yang telah kita terima dan kita sebenarnya begini Bapak panitia. Tadi kita ngobrol-ngobrol akan lebih bagus sebenarnya. Peserta KTI yang saya hormati. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami sampaikan semuanya. Izinkan saya pada kesempatan kali ini, nama saya nanti ada. Baik, saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah yang saya buat untuk mengikuti lomba KTI pada dalam rangka hari lomba PGRI, hari ulang tahun PGRI ke-78. Judul yang saya ambil adalah penanaman kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW pada anak usia dini dengan menggunakan konten video pembelajaran dan buku cerita pada kelompok B1 kelas percaya diri di PAUD Anahusada Bangkalan. Kelas B1 di PAUD Anahusada adalah kelas yang saya ajari atau saya selaku wali kelasnya, jadi saya melakukan pengamatan di kelas B1. Selanjutnya tentang saya lahir di Bangkalan tanggal 6 Maret 1980. Secara kesiapan mental atau fisikisnya dengan perkembangan nilai 6 aspek nilai perkembangannya, yaitu nilai agama dan moral, kognitif, bahasa. Sisi yang kedua, meningkatkan semangat guru untuk mengembangkan media pembelajaran berdiferensiasi konten. Dan yang ketiga, memotivasi murid dalam belajar karena disediakan media pembelajaran yang sesuai dengan
ketika di kelas pada saat itu adalah perencanaan yang saya lakukan. Yang pertama ketika di PAUD atau di TK itu ada kegiatan pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Di saat kegiatan pembukaan itu adalah hal yang paling penting. Ketika di penyambutan konten YouTube yang kita pakai, yang pertama tentang videonya, kemudian yang ke bawah adalah ceritanya. Dan yang selanjutnya ini implementasi yang sudah saya lakukan kepada anak-anak. Dan ini adalah saat mereka menonton video. Baik, kemudian ini adalah saat bercerita. Dan ini adalah kegiatan fingerprint. Nah, dari jari-jari mereka langsung merasakan bagaimana tekstur kasar dan halus. Kemudian di sini adalah puzzle kaligrafi. Yang pertama didampingi dulu dan yang berikutnya adalah tidak. Mereka dilakukan secara mandiri. Kemudian selanjutnya dalam melakukan hal ini tentunya saya mempunyai hambatan yang dihadapi. Yang pertama adalah anak-anak kurang terkondisi dengan baik karena jumlah siswa berkelas terlalu banyak dan tidak ada guru pendamping. Yang kedua, koneksi internet terkadang tidak stabil. Dan yang ketiga, tidak semua guru dapat menyelesaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Namun, hambatan yang saya punya juga ada solusinya yang bisa dipecahkan secara bersama-sama. Yang pertama, diperlukan adaptasi lingkungan yang menyenangkan antara guru dan murid sehingga terjadi koneksi yang baik antara guru dan murid. Kemudian yang berikutnya tentang bagaimana koneksi internet, berarti kita akan meningkatkan infrastruktur yang menunjang keberlangsungan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah. Dan yang terakhir, bagaimana dengan menyesuaikan guru-gurunya melakukan pelatihan baik secara mandiri ataupun bersama untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi saat ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kesimpulannya adalah di zona Golden Age Period, yaitu usia 0 sampai dengan 8 tahun adalah masa yang sangat menentukan fondasi anak. Anak yang bersekolah hampir pertama itu biasanya yang paling menegangkan. Betul, Bapak. Gitu. Dan ini materinya sangat menarik. Dan ini Siap, terima kasih. yang menjadi ganjalan dari saya tadi disampaikan diferensiasi konten. Letak kontennya di mana tuh? Diferensiasi kontennya di mana? Kemudian bagaimana mendiferensiasikan siswa yang beragam karakternya? Langkahnya bagaimana? Cara konkret di kelas. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang luar biasa sekali dan buat saya. Baik, diferensiasi adalah menurut saya diferensiasi adalah sebuah makna pembelajaran yang berbeda. Dalam artian bahwasannya kita sebagai guru atau sebagai pendidik TK mengajarnya tidak hanya itu. Diferensiasi itu dalam satu kelas berarti itu semua pakai YouTube gitu. Kalau kontennya tadi terus pertemuan berikutnya nanti pakai gambar, pertemuan berikutnya pakai audio, maksudnya begitu. Izin Bapak, di sini di perencanaan ini di kegiatan inti kami ada 4. Ya, jadi di kegiatan ini bisa dilaksanakan keempat-empatnya secara bersamaan dan ini secara berkelompok, Bapak. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Di sini kita masuk di sentra seni. Iya. Jadi dengan semangat yang luar biasa. Semangat lagi. Ngajar di mana Bu? TK? Di TK. Ya. TK itu kan ceria dan penuh warna ya. Begitu. Siap. Pertanyaan pertama ini menurut Ibu, karya tulis ini jenis siapa? Ekspresif atau mungkin apa yang lain itu? Kalau menurut saya, mohon izin mungkin pengetahuan saya kurang, ini masuk di best practice, Bapak. Best practice. Begitu. Nanti mungkin perlu dilihat lagi sistematika penulisan best practice. Siap. Dan kalau best practice adalah sesuatu yang sudah dipraktekkan dan itu adalah pengalaman baik. Siap. Sehingga disampaikan pengalaman baiknya itu di sisi mana? Siap.
Pertanyaan berikutnya, ini bagaimana korelasinya dan bagaimana cara menempuh sehingga mencapai pilar karakter tadi. Kita saja ya. Terus mungkin sekalian aja juga. Yang kedua, bagaimana evaluasi itu setelah dilaksanakan hasilnya itu kalau dinilai 100 tertinggi kira-kira itu sudah seberapa? Kalau belum tercapai ada unsur-unsur apa yang tidak bisa mencapai? Baik. Wah, itu aja dulu. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaannya bikin saya deg-degan. Begini Bapak, korelasi antara kecintaan terhadap Nabi, kemudian kepada pilar karakter yang tadi saya sebutkan di awal. Kami timur dari Kabupaten Bangkalan. Desanya juga paling ujung. Oh, desanya juga paling ujung. Berdampingan dengan Kabupaten Sampang. Oke. Ibu Fadila akan menampilkan karya tulis, akan mempresentasikan karya tulisnya yaitu dengan judul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Konten untuk meningkatkan kemampuan numerasi pada anak kelompok A TK PGRI 1 Lomair, Kecamatan Brega melalui permainan menggelindingkan bola. Oh keren. Kalau dulu untuk Bu Fadila. Oh, dari persiapannya sudah cukup keren kuatnya. Belum tentu. Semangat, semangat. Guru PAUD harus semangat. Maaf kalau guru TK saat ini ada start sebelum belajar kita ada start dulu. Bapak dan Ibu peserta, mungkin kalau memang butuh bantuan dan teman yang lain, alat peraganya bisa disiapkan di depan, kami bantu, dan dari teman-teman yang lain membantu peserta. Ya. Kami ingatkan kembali bahwa peserta langsung ke materi untuk meminit waktu presentasi. Artinya tidak terlalu banyak untuk perkenalan.
6 sampai 10 kita golongkan pada anak yang sudah mulai berkembang. Nah, sedangkan yang botol ini Pak, ini kan ada angkanya. Ada yang nggak tahu suruh hitung ininya sama saya Pak. Gitu, terus digelindingkan bolanya. Nah, ini pastel angka untuk yang sudah bisa. Kartu warna juga mencocokkan. Tadi kalau sudah digelindingkan bolanya, warna apa yang dijatuhkan itu nanti diangkat Pak. Nah, ini kegiatan awal kami, yaitu kita sebelum masuk kelas kita akan membuat kereta pintar, yaitu kita diajak jalan-jalan mengelilingi, bukan mengelilingi sih, ngantel sedikit. Nah, itu cuma satu arah Pak, jadi kereta kita sambil nyanyi. Aku senang naik kereta, jazz. Aku senang naik kereta. Nah, akan dengan sebelum dimulai pembelajaran anak-anak itu harus diajak senang. Biar apa? Biar kita juga senang. Murid-murid juga yang diajari juga senang. Selanjutnya bermain dalam lingkaran. Nah, bermain dalam lingkaran ini sangat penting bagi saya, bagi kami semuanya, karena ini akan membangun semangat. Nah, ini Pak. Nah, ini untuk yang sudah berkemampuan di atas yang tadi. Bahwa si ciloro telu apa pikiran seterusnya. Bahasa Jerman belum Bu? Nah, Raya, naman kembang dalam pot, kembang om berwarna merah, menabi bagi salah lopot, artinya yang sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Fatilah, saya apresiat Ibu dalam banyak hal. Ibu meskipun guru TK yang tidak merasakan CGP dan lain-lain, tapi Ibu mengerti tentang esensi pembelajaran di TK, pembelajaran diferensiasi, apalagi Ibu ngajar di pinggiran Kabupaten Bangkalan. Saya close. Bu, terkait dengan konten tadi, apakah Ibu menyajikan itu dalam waktu yang bersamaan? Dalam 1 hari Pak. Dalam waktu yang bersamaan? Yang mulai dari kegiatan awal, ini tadi saya taruh di kegiatan inti. Oke, yang numerasi tadi, gelindingkan bola tadi dan lain-lain itu dilakukan dalam 1 kali bersamaan, Bu. Maksudnya? Dalam satu tujuan pembelajaran disediakan konten-konten yang bervariatif tadi. Apakah setelah A saya melakukan B itu enggak? Enggak, Pak, soalnya saya dibantu oleh teman saya. Bersamaan. Iya. Soalnya di KTI Ibu tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan ini. Saya maklum lah. Nanti kalau Ibu lolos dan mewakili Bangkalan harus direvisi dan terkait dengan diferensiasi kontennya, Bu. Selain terkait dengan numerasi tadi, pakai angka dan lain-lain. Kalau yang tipe audio gimana? Oh, yang audionya tadi saya ambil dari yang melihat sebagai asas media yang waktu awal-awal kita lihatkan video tentang angka. Di situ Pak ada kayak katanya tadi itu pemantik awal untuk persepsi. Kalau konten audionya saya juga memberikan apresiasi. Terima kasih. Karena jadi guru itu memang harus diawali dari semangat. Nanti auranya kepada murid juga ikut semangat. Kalau Ibu bersemangat secara positif, insya Allah nanti murid-murid juga akan ikut positif. Baik, kembali kepada judul ya. Jadi saya tanya dulu, diferensiasi konten di bagian apa? Tentang materi yang saya sampaikan Pak, tentang numerasi. Saya akan bisa membedakan kalau anak yang sudah masuk di atas sudah bintang 4, dia masuk ke arah yang sini. Tantangannya juga agak lebih sulit karena ini lebih kecil. Kalau yang itu lebih besar, terus yang ini kasih ini Pak. Suruh menghitung ini ada berapa? Berarti ini sangat mengapresiasi apa yang Ibu presentasikan. Sedikit yang akan saya tanyakan, jenengan kalau menulis itu dicek ulang atau tidak, Bu? Di karya ilmiahnya, kan ditulis kan, Bu? Karya ilmiah yang dinilai itu karya ilmiahnya. Iya, dicek Pak, tapi saya waktu itu buru-buru Pak. Dicek nih.
Ini untuk pembelajaran untuk semuanya. Antara judul dengan di latar belakang itu judulnya beda. Cek lagi nanti. Itu yang pertama. Makanya kok tidak kaget antara judul dengan di latar belakang. Mati lampu jadi nggak ngecek judulnya. Bu, latar belakang jenengan mau buat karya inovasi PTK ini Bu ya. PTK ini apa Bu? Latar belakangnya masih dari mata turunnya hati. Bila salam tidak dijawab dengan mesra, silahkan jawab sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan Bapak Guru hebat yang ada di ruangan ini. Selamat bagi Bapak dan Ibu sudah menempati ruangan ini begitu hebatnya. Dan perkenalkan saya Ibu Maisarah dari perwakilan cabang PGRI Burne akan memaparkan dari tulisan karya saya dengan judul pembelajaran berdiferensiasi segi banyak, beraturan dan tidak beraturan. Yang melekat belakangi dari karya tulis saya ini adalah kita tahu Bapak dan Ibu, pandemi sudah melewati beberapa tahun. Nah kemarin kita sebagai seorang guru tidaklah kendor dengan masalah itu dan bahkan kita harus melanjutkan. Bahkan pemerintah pun meningkatkan kita untuk berkompetensi sesuai dengan materi yang saya terapkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kami, dan saya pun bisa merekrut sekolah sebelah tetangga mempelajari, mencari, bahkan mereka sekolahnya sekolah penggerak ya? Ya siap, sudah tahun kedua Bapak. Mulai tahun kedua ya. Bagus kalau gitu. Yang ingin saya tanyakan, maksud saya tanya tentang diferensiasi konten terus. Ya saya lewati itu, meskipun ada ganjalan saya lewati, dalam hati saja saya menilainya. Asesmen yang digunakan tadi hanya asesmen awal untuk readiness siswa, kesiapan belajar siswa. Untuk mengetahui karakter dari siswa dan terus materi yang akan disampaikan itu adalah sebenarnya beraturan dan tidak beraturan. Saya lihat yang beberapa ini itu intinya menilai secara normatif dan supaya tidak bosan di luar dan anak melihat Kabupaten Bangkalan yang saya hormati, panitia lomba karya tulis ilmiah dari praktik baik inovasi pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas saya, yaitu kelas 4C SDN Kemayoran 1 Bangkalan. Adapun judul praktik baik inovasi pembelajaran saya adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di era digital dengan sirara pada pelajaran Bahasa Madura kelas 4 SDN Kemayoran 1 Bangkalan. Adapun latar belakang dari inovasi pembelajaran ini yaitu nilai yang tidak penting dianggap sebagai materi yang tidak menarik. Hal tersebut dibuktikan oleh asesmen diagnostik awal non-kognitif. Lomba inovasi oke. Tapi untuk sebuah lomba diferensiasi konten belum jalan. Di sini saya menyiapkan teknologi dan juga ada media cetaknya Bapak. Konten berdasarkan kesiapan belajar. Materi-materi yang ditampilkan berbeda. orang lain juga menjadi tahu gitu. Jadi Ibu melakukan asesmen diagnosisnya seperti apa, lalu bagaimana persentase mereka memilih, sehingga tolong jangan menggunakan. Saya salut kalau bisa Bu Fausia ini membuat aplikasi. Jadi dasar IT-nya bagus. Tapi ini pesan saya untuk semuanya, jangan menggunakan aplikasi yang sudah dimiliki orang lain, apalagi sudah dipatenkan oleh pihak lain. Itu nanti bisa berdampak negatif. Itu yang saya berikan sejawat yang saya banggakan. Perkenankan saya hari ini mempresentasikan hasil
akan ada diskusi antara guru dan siswa lain untuk menemukan masalah yang akan muncul. Yang ketiga yaitu apa itu ekosastra. Ekosastra itu adalah kajian sastra yang mengangkat ikhwa setik itu, anak kinestetik itu maunya. Dia kalau anak kinestetik disuruh dia membaca, dia nggak mau. Dalam seharusnya tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi, karena masih banyak apakah seperti itulah diferensiasi proses. Percakapan yang akan dipraktikkan di depan. Saya tanyakan lagi yang berkaitan dengan ekosastra itu bagaimana? Ekosastra itu adalah kajian sastra yang mengungkap ikhwal lingkungan, artinya di ekosastra. Panitia Lomba PGRI Kabupaten Bangkalan yang saya hormati, Bapak dan Ibu, ini dia KTI saya, tolong simak dengan sesama. Terima kasih perhatiannya. Ibarat kata tak kenal maka tak sayang. Anggota PGRI Kabupaten Bangkalan cabang Brebes. Baik, di sini judul karya tulisnya saya adalah penggunaan media digital tantangan baru dan dengan harus mengoptimalisasikan pembelajaran. Pembelajaran yang diinginkan yaitu pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing siswa. Ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui teknologi atau melalui digital sangat membantu penerapan pembelajaran. Contoh tampilan dari kuisnya. Setelah menerapkan media pembelajaran ini, minat belajar siswa. Apakah ada korelasinya dengan hasil belajar? Ini yang Ibu tadi sampaikan dalam statistik itu minatnya ataukah hasil belajar? Kalau sudah berminat terus apa? Kan gitu ya. Sebenarnya tolong dijawab saya. Ke pasar molekuler. Aja mau sere maena. Selangsungkan dari badan kaula. Dek hadirin sateja. Tor juri satejana. Yang ketiga, kurangnya akan pemahaman siswa pada materi IPAS dan perbedaan gaya belajar campuran visual auditory, visual kinetik, auditorium visual dan sebagainya. Biasanya seperti berada yang murni visual aja ada. Kalau berada itu sangat langka, manusia yang sangat langka. Mohon izin Bapak. Cuma kalau pembuktian benar seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan oleh Pak Isa itu memang sebenarnya pembagian gaya belajar yang berikutnya itu ya, ada yang auditori yang kinesthetik, visual anak yang memiliki keunikan itu sendiri yang teman-teman sepertinya sudah paham, jadi saya tidak perlu banyak terlalu lebar ya. Nah, teman-teman setiap tahunnya tidak terlihat begitu, hanya produknya yang bisa kita lihat di layar belajar. Sebelumnya saya berikan assessment diagnostik dan setiap tahun itu saya berikan studi kasus mereka untuk diskusi dulu mengenai soal yang bahan kerjanya saya kasihkan, berikan, kemudian mereka diskusi. Nah dari situ saya kenal ini terkait dengan laboratorium virtual, dan itu di teman-teman inovasi pembelajaran saya temui di rekan-rekan kompetitor saya itu banyak menggunakan DAGI. Apa utamanya bukannya dengan yang kami lakukan? Kalau sedang menggunakan aplikasi, tidak itu yang kita cari. Silakan. Iya, terima kasih Bapak, betul sekali. Jadi saya cari strategi pembelajaran aja. Di si audionya itu mereka diskusi dulu, baru ke simulasinya gitu. Jadi yang saya tekankan tuh konten rangkaian. Sebagai guru-guru hebat di sini, karena yang di sini adalah para nominator, dan sebagai guru adalah seorang penulis, seharusnya menulis dan menulis. Baik, Dewan Juri yang kami hormati,
Judul yang kami bawakan adalah membumikan Quran Surat Al-Ma'un melalui pembelajaran berdiferensiasi konten. Kemudian saya memantik mereka bahwasanya dalam Quran itu disampaikan kemudian ditulis di dalam bahasa kalimat yang sederhana, kemudian saya suruh mereka untuk mewarnai. Saya tulis baik PTK atau best practice atau apapun gitu ya. Lihat dulu tujuannya. Di sosiodrama bagaimana anak-anak itu menyerap pesan Al-Ma'un. Kemudian satu kelompok itu membuat sedang bermain. Kemudian yang satu azan. Karena kumandang azan, ayo kita tinggalkan main. Ya. Ibu sesepuh ini luar biasa. Saya punya, hanya semangat aja punya. Umur saya hampir 50 tahun. Ibu punya self confidence yang luar biasa. Terima kasih. Bagaimana mempresent ibu? Terus saya lihat ibu punya channel YouTube melakukan pembelajaran dengan judul yang saya ambil, penggunaan media pembelajaran interaktif dan tulisannya sebagai media anak didiknya. Yang kedua, guru mampu membuat dan mengembangkan media pembelajaran berdiferensiasi, terutama dalam hal ini diferensiasi konten. Yang ketiga, peserta didik lebih termotivasi dalam belajar. Siswa itu masih ada siswa yang tidak memiliki smartphone. Kedua, masih ada beberapa peserta didik yang kurang fokus dalam menggunakan media. Belakang itu habis makan ngantuk dan ini. Akan geser ke sana supaya saya tidak terhalangi kipas angin itu gitu. Ya. Satu saja, ceritakan kebaruan yang Ibu lakukan dalam karya ini. Saya sudah bisa memiliki channel YouTube karena di situ saya media saya untuk saya sampaikan kepada siswa. Untuk materi aljabar, seperti yang kita tahu nih, kalau tidak visual atau audio tapi medianya kan tetap sama dengan kita. Di mana titik letak diferensiasinya dengan ibu menggunakan Canva itu? Dari saya menyiapkan Canva, sebenarnya bisa saya langsung dari websitenya. Saya pun websitenya. Gerakkan dirimu, gerakkan hatimu. Untuk mampu menggerakkan orang lain melakukan kebaikan. Karena hadiah melakukan kebaikan adalah kebaikan. Berhenti memikirkan, mulailah melakukan. Semangat aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jalan-jalan ke Bangkalan, mampir dulu ke Surabaya. Dewan juri dan hadirin sekalian, salam sehat dan bahagia. Baik para hadirin dan dewan juri yang kami hormati, perkenalkan, saya Harvina Indriani dari UPTD SMPN 1 Burnet, perwakilan Kecamatan Burnet. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari karya best practice yang sudah saya lakukan di sekolah saya, yaitu pada literasi. Literasi merupakan kemampuan individu dalam membaca, menulis, dan menerima informasi. Lalu, apakah literasi di sini penting pada pembelajaran IPA? Karena saya sendiri selaku guru IPA. Dalam pembelajaran IPA, literasi ini bisa dikenal dengan istilah literasi sains. Bahkan literasi sains sendiri itu merupakan tujuan utama dalam pembelajaran IPA menurut Latin. Kenapa? Karena dengan dimilikinya literasi sains, maka peserta didik itu tidak hanya memahami sekedar konsepnya saja, tetapi kompetensi literasi sains peserta didik. Oleh karena itu Bapak, dengan adanya permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, maka saya berinisiatif untuk membuat suatu model pembelajaran yang bernama penerapan pembelajaran di Kota Maldives untuk meningkatkan literasi sains
literasi digital visual yang maksudkan di sini. Dan di sini saya sudah membuat suatu logo untuk pembelajaran di Kota Maldives. Ya. Dari pembelajaran di Kota Maldives ini akan meningkatkan siswa dalam kompetensi literasi, di mana di sini dapat meningkatkan berpikir atau bernalar kritis siswa. Selain itu, dari kegiatan eksplorasi siswa di sini diharapkan mampu juga meningkatkan daya kreatif dan inovatif, di mana hal ini sesuai dengan elemen pada profil pelajar Pancasila. Ini perencanaannya. Yang pertama, melakukan pemetaan tujuan pembelajaran. Setelah itu melakukan analisis tujuan pembelajaran. Dilanjutkan memilih strategi pembelajaran apa yang cocok dengan permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi. Dilanjutkan dengan merencanakan kegiatan pembelajaran dan menyusun perangkat pembelajaran. Apa saja perangkat pembelajaran yang saya butuhkan? Yang pertama, modul ajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kemudian saya membuat multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat sendiri. Kemudian video pembelajaran yang juga saya buat sendiri dan saya upload ke media sosial saya, yaitu YouTube. Dan saya juga membuat poster ilmiah. Jadi dari ketiganya ini adalah diferensiasi konten yang sudah saya buat, di mana materinya sama, tetapi tingkat untuk penjelasan detailnya, karena di sini saya menggunakan pengelompokan berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Untuk peserta didik dengan kesiapan belajar yang istilahnya kesiapan belajar yang kurang atau literasi sains yang kurang, dia menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Kenapa menggunakan multimedia pembelajaran interaktif? Karena di situ kontennya meskipun materinya sama, tetapi step by stepnya itu berbeda. Lebih interaksinya ada. Ini rombongan dari mana? Oh, ternyata dari P4. Bukankah begitu ya Bu ya? Dengan waktu yang saya bawa. Iya. Beliau waktu itu masih muda, masih fresh graduate ya Bu ya? Iya. Baru lulus dari UNESA. Gitu. Betul. Nah, luar biasa terus berproses. Saya bangga dengan Ibu, dengan Bu Dakwah juga akhirnya beliau. Terima kasih Bapak. Bu, saya terus terang nggak terlalu menarik terkait dengan ini, karena literasi sains itu menariknya dulu di tahun 2015, 2016 sampai 2017 itu ke literasi sains secara keseluruhan. Coba Ibu pakai satu, disesuaikan dengan kompetensi dasar dan fokuskan pada itu dan lain-lain, itu akan jauh lebih bagus. Karena konsep ini masih konsep umum, literasi sains. Ini terkait dengan bagaimana epistemologi ilmu sains diperoleh. Saya kira kalau Ibu belajar filsafat kan pasti tahu ya. Saya lihat mau cek-cek gimana sih cara-cara ilmu diperoleh. Itu kan yang ingin ditingkatkan dari ini. Cara-cara dia belajar IPA-nya sampai menghasilkan kesimpulan dan lain-lain. Elemen-elemen apa Bu? Ya, jadi seperti ini Bapak. Sebenarnya saya ini mau melanjutkan media siswa untuk belajar mandiri meskipun tanpa adanya guru. Jadi seperti ini. Kalau di sekolah saya bisa Bu Arvina lagi nampil. Jadi siswa itu nanti lagi ditanya. Barcode yang ada di sini. Kemudian setelah itu, setelah di scan barcode, dia akan kurikulum Merdeka ya. Jadi pertanyaannya, apa manfaat nilai pre-test dan post-test di sini? Ya, terima kasih Bapak. Belajar dijawab. Ya. Di sini untuk mengetahui Bapak apakah kompetensi sains itu apakah ada itu istilah pre-test post-test di kurikulum Merdeka? Karena ini penelitian Bapak, sebenarnya tidak temanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dewan Juri, Bapak Ibu Panitia beserta rekan-rekan guru hebat yang saat ini mengikuti lomba karya tulis ilmiah tingkat kabupaten. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pantun sebentar Bapak Ibu. Pantunnya, pergi ke pasar bersama ayah, tak lupa membeli micin dan juga terasi. Perkenalkan saya Afni Laili Hidayah, mohon izin untuk
pengolahan hasil samping buah dan sayur pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Blega. Selamat datang di sekolah kami, sekolah SMP Negeri 1 Blega, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi praktik baik pembelajaran, yakni praktik baik pembelajaran dengan tema pensil sambur. Jika dilihat dari singkatannya, apa itu pensil sambur? Pensil sambur adalah salah satu pembelajaran pada mata pelajaran prakarya, yakni pengolahan hasil samping limbah buah dan sayur menjadi makanan dan minuman kesehatan. Pada pembelajaran ini, siswa diberikan kebebasan untuk belajar berdiferensiasi sesuai dengan minat dan kesukaan mereka masing-masing. Pembelajaran ini diwujudkan sebagai suatu bentuk aplikasi bentuk merdeka belajar, dengan harapan mereka bisa senang, bisa mengeksplor segala sesuatu sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Lanjut, pada pembelajaran pensil sambur, murid diberikan kebebasan untuk menentukan apa dan bagaimana mereka akan belajar, sehingga diharapkan bisa menumbuhkan kepemimpinan murid dan bisa meningkatkan sense of belonging. Apa sense of belonging? Sense of belonging merupakan rasa memiliki. Saat murid sudah merasa memiliki terhadap pembelajarannya, maka mereka akan bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Guru hanya perlu memberikan kepercayaan, Bapak Ibu. Kita percaya kepada murid bahwa mereka bisa menyusun pembelajaran sendiri dan mereka akan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri. Baik Bapak Ibu, itu adalah seputar pensil sambur. Jadi disusun atas latar belakang konsep kurikulum merdeka yang menginginkan anak murid kita untuk bisa belajar secara aktif dan menyenangkan. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah dengan pembelajaran diferensiasi konten, di mana pembelajaran diferensiasi konten memberikan kebebasan untuk anak untuk bisa berekspresi belajar sesuai keinginan mereka. Nah, berdasarkan waktu itu yang sudah diterapkan Bapak Ibu dengan memberikan kepercayaan kepada dengan murid, pensil sambur. maka saya pribadi sebagai guru juga terkaget Bapak Ibu. Ternyata banyak hal luar biasa. Untuk ini alhamdulillah bisa dikonsumsi Bapak Ibu. Namun memang ada beberapa kelompok yang disaring, oh ini kurang layak untuk dikonsumsi dan seterusnya. Lanjut, hal tersebut didukung karena saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya mencoba memberikan angket kepada murid-murid saya Bapak Ibu untuk menilai sejauh mana pembelajaran yang sudah diterapkan. Berdasarkan hasil angket, maka 98,2% murid dalam pembelajaran. Lanjut, sama juga 98,2% murid merasa pembelajaran menarik dan murid merasa pembelajaran menyenangkan. Angkanya memang sama Bapak Ibu, 98,22%. Namun setelah saya lihat di Google seperti bisa membuka LKPD-nya dari HP masing-masing. Nah, mungkin kalau ada yang berminat, Bapak Ibu bisa langsung scan, nanti langsung masuk ke LKPD digital yang guru buat. Hambatan yang ditemui pada penerapan pembelajaran diferensiasi ini yang saya terapkan adalah pembelajaran kelompok. Jadi salah satu kelemahan pembelajaran kelompok adalah tidak semua murid bisa bekerja secara. Terima kasih, sekian dari saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin standing ovation. Jangan nanti Bapak standing ovation. Ya, saya. Sampai dan ya bagus, luar biasa dengan pensil samburnya. Tapi perlu diingat nih, kita jangan terjebak dengan membuat akronim. Siap Bapak. Bagus itu akronimnya dalam menyusun best practice menggunakan akronim. Saya pun kalau mengikuti lomba-lomba itu juga masih ada akronimnya dari aplikasi-aplikasi yang saya buat, masih ada akronimnya. Tapi jangan terjebak pada itu. Tapi judulnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan tema pensil sambur.
pengolahan hasil samping buah dan sayur pada siswa kelas 7 SMP 1 BK. Diferensiasinya di mana? Saya mencari tadi itu kok tidak ketemu. Kalau pengolah hasil buah sayur di sekolah itu sudah biasa. Terus makanya saya mencari mana pembelajaran diferensiasinya ini sebagai sebuah inovasi itu. Makanya saya katakan jangan terjebak pada misalnya ini bertahan sampai sore, Pak. Atau sebagai strategi pembelajarannya. Setia, Pak. Siap. Pleman call kenapa, Pak? Maghrib nanti. Banyak hal ya, terutama sangat menarik. Presentasinya menarik, materinya juga bagus, terus ada beberapa inilah yang diinginkan mereka belajar ya. Terima kasih banyak. CGP ya. Alhamdulillah. Ya, benar. Saya kalau beliau versi saya tidak tahu versi juri lain. Saya kalau beliau jadi juara, saya nggak terima. Karena beliau tidak layak untuk jadi juara di kompetisi ini. Kenapa demikian? Meskipun bagus luar biasa, tapi beliau lupa ke elemen diferensiasi konten. Sama. Di mana diferensiasi kontennya? Coba Bapak Ibu pahami. Nih, guru meminta peserta didik untuk duduk di kelompoknya masing-masing yang terbentuk berdasarkan kesamaan terhadap bahan hasil sampling. Bapak saya boleh sekaligus meluruskan persepsi saya, Pak. Saya pribadi. Apabila seperti saya baru lihat konsultasi ke mana, Bang? Japri dari siswa-siswi kita yang secara reguler belajar bersama-sama di dalam kelas. Jadi bukan dari orang lain. Mempresentasikan sebuah karya best practice yang sudah saya lakukan, yakni tentang pemanfaatan media Linktree dalam implementasi diferensiasi konten untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa terhadap materi teks prosedur. Perlu diketahui ini ada di mata pelajaran bahasa Inggris, Bapak. Oke, lanjut. Untuk latar belakang 2021, media Linktree ini sengaja saya gunakan pada saat ini. Sekarang kan sudah enggak bagus lagi, jadi yang mengikuti terbukti. Tapi saya tetap berikan apresiasi luar biasa, jadikan punya semangat. Jadi satu aja tunjukkan diferensiasinya di mana. Terima kasih. Diferensiasinya ada di sini, Bapak. Jadi ada tatap muka. Seperti itu, Bapak. Terima kasih, Gus. Support. Bapak lagi. Soal saya, yang pertama yaitu background knowledge yang tidak merata dan kurang. Yang kedua, kurangnya fasilitas sekolah. Yang ketiga, pembelajaran informatika yang masih monoton. Yang seharusnya pelajaran informatika justru menyenangkan bagi siswa karena langsung berhubungan dengan teknologi. Yang keempat, yaitu perbedaan gaya. Rumusan masalah, ada dua rumusan masalah yang akan saya yang diharapkan siswa dapat lebih kreatif dalam berkarya, serta hasil rata-rata nilai siswa ingin di atas 75, yaitu ingin di atas KKM. Definisi TIK, contoh penggunaan TIK dan dampak positif negatifnya. Dan juga video dan poster di video tersebut yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Bapak Juri dan terhormat Ibu. Di sini diperkenalkan saya dari PGRI cabang Labang. Instansi saya dari UPTD SMP Negeri 1 Labang dan saya bernama dalam menyelesaikan soal cerita dengan metode problem based learning melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pada siswa sekolah kami melaksanakan asesmen diagnostik seperti itu. Selanjutnya, media digital dimanfaatkan sebagai peningkatan pembelajaran yang mengandung kesan up to date atau terbaru di era digital. Salah satunya adalah vlog. Vlog itu video blog. Selanjutnya, vlog sebagai media yang berkonsep pada pembelajaran berbasis teknologi untuk memberi
memfokuskan diri terhadap vlog daripada penjelasan guru. Karena mereka menganggap kalau vlog itu lebih menarik karena sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi siang lebih luas lagi. Selanjutnya waktu pembelajaran yang terbatas karena dalam pembuatan plan ini saya membutuhkan waktu 3 hari kurang lebih untuk membuat. Kalau bukan dari sastra Indonesia, saya maklumi. Tapi Ibu karena dalam program studi bahasa Indonesia meskipun SU tidak selamat Bapak Yoni dan juga teman-teman peserta. Mungkin di sini KTI yang saya sajikan cenderung berbeda daripada KTI yang lain karena memang saya biasa menulis karya tulis ilmiah tapi tidak berbasis pendidikan. Jadi ini merupakan penelitian bahwa siswa itu harus kritis. Itu menolak karena siswa yang kritis itu cenderung ikut mengkritis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standing ovation-nya dan dibagi teman dari Pak membaca sebuah artikel di jurnal. Saya membaca artikel dan artikel semacam itu ketika saya kuliah di S2, S3 itu makanan sehari-hari. Saya tentang kaitannya dengan bahasa Indonesia linear. Hermeneutika itu di dalam sastra juga ada. Bagaimana kita menafsirkan gitu kan intinya. Jadi saya terpesona dengan filsafat ini tadi. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah cocok untuk dipresentasikan di sini? Mohon maaf. Kemudian apa benar ini cocok untuk jadi ngajar S saran Bapak tadi dan saya menjadi tidak mengantuk karena saya jadi ingat dulu ketika masa-masa kuliah beberapa tahun yang lalu menggeluti membaca literatur seperti ini. Jujur saya tidak punya bukunya, tapi dulu saya memiliki link dari sampah. Maksudnya dulu KD ya dan sebagainya itu. Kalau usah dilihat kita mau belajar melukis, saya aja melukis. Saya kan gitu ya, sehingga mereka mengatakan kurikulum pegang buang sampah ya. Nah, apakah Bapak menggunakan sistem seperti itu atau memang ada cantolannya di CP ataupun apa istilahnya ya, CP, HTP, elemen yang gitu. Apakah ada seperti itu ataukah memang saya dengan CP atau capaian pembelajaran ada? Karena di sosiologi di capaian pembelajaran keterampilan itu siswa diharapkan mampu melakukan penelitian sosial sederhana dan menghasilkan karya ilmiah. Sehingga dari situ sistematika yang saya berikan adalah karya sistematika dari penulisan karya ilmiah tingkat SMA. Terdiri dari 5 bab 1 pendahuluan, tata dan seterusnya. Bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan. Bapak tadi kan menekankan pada kritik, mengajak. Iya. Perkenalkan dulu, nama saya Ferry Pindasaki. Saya salah satu guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Tanjung Bumi. Latar belakang dari saya melakukan best practice ini yaitu didasari pada siswa kelas 10 efektif dan menyenangkan. Kemudian sarannya pengembangan tangga ini dinilai efektif digunakan dalam layanan bimbingan klasikal. Jadi disarankan untuk guru BK yang lain untuk menggunakan media layanan ini dalam bimbingan. Terkait dengan diferensiasi di kontennya itu didasarkan pada pilihan siswa, terus ada aspek bimbingan konselingnya dan lain-lain. Nah, selain itu apa sih kita nggak lihat ya presentasi dari Pak Ferry ini yang di tempat saya itu ada 3 jurusan, ada akuntansi, ada TKJ, ada TSM. Kalau anak-anak akuntansi diberikan materi slide seperti ini, ada videonya, bisa dengarkan. Banyak yang mendengarkan mereka seperti itu. Tapi kalau anak-anak TSM, laki-laki semua, ya, dan bakalan dilihat
seperti itu. Maka bagaimana saya berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya peserta terakhir, jadi saya ada kesempatan untuk mengedit sesuai dengan permintaan Bapak Juri tadi. Jadi akan saya sampaikan sesingkat-singkat mungkin. Akan pembelajaran daring sehingga buku-buku yang ada di perpustakaan itu kebanyakan dimakan raya. Jadi ketika pada tahun 2021 akhir mulai melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka, kami kekurangan bahan ajar. Jadi dari situ saya mencoba, ketika awal saya ditempatkan di SMK Negeri 1 Blega, saya mencari kira-kira media apa yang bisa digunakan untuk sebagai pengganti buku-buku tersebut. Ya, Bu Asra. Iya. Tadi judulnya apa, Bu? Coba. Judulnya jangan kecil-kecil, sehingga nanti fontnya itu minimal berapa. Karena kita judulnya itu mesti malas. Nah, itu aja yang perlu diperhatikan. Terus jadi ada beberapa job objek atau occupation pekerjaan, gambar orang-orang sesuai dengan pekerjaannya. Nanti di situ anak-anak untuk yang bagian audio mungkin bisa saling mengenal. Mohon maaf. Oke, begitu. Terima kasih Bapak. Karena teman-teman sudah menghasilkan itu sudah dari zaman dulu itu 20 tahun yang lalu. Aplikasi lain yang variatif seperti itu, Pak. Bisa kok belum nangkep ya Pak saya. Konten-konten esensial dalam sebuah handout itu apa saja sih? 1A, B, C, terakhir ada D. Kira-kira di Ibu apa? Sehingga begini Bu, epistemologi ilmu bahasa Inggris yang Ibu ajarkan dapat gitu dalam konteks literasinya. Silakan Bu. Kalau saya menyusun LKPD sesuai dengan bukan LKPD, konten-konten esensial. Yang pertama tadi yang saya sampaikan itu ada gambar, kemudian mereka untuk yang percakapan, kemudian yang kedua ada blank, fill in the blank seperti itu, kemudian ada juga mencocokkan gambar kayak gitu Pak. Bukan ya? Saya nggak, mohon maaf saya nggak menangkap maksudnya Pak Mainin. Dalam membuat buku itu pasti ada elemen-elemen pokok kan. Nah, makanya saya membuat bikin teks bahasa Indonesia kan buku ya. Oke, pertama itu saya isikan wacana. Yang kedua mungkin pertanyaan wacana. Yang ketiga mungkin mencocokkan wacana atau gimana. Nah, itu sebagai guru. Kalau guru-guru yang seperti teman-teman guru yang tampil tadi, insya Allah bangga nomor 1 di dunia. Insya Allah seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita sore ini hadir Ketua PGRI Jawa Timur, Bapak Haji Teguh Sumarno. Kepada beliau kami harapkan memberikan sekapur sirih sambil menunggu Dewan Juri yang sedang bersidang. Luar biasa teman-teman, Pak Teguh ini selalu mendampingi kita di setiap kegiatan. Mudah-mudahan beliau terus diberi kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan juga beliau jadi ketua PGRI. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat pengurus PGRI Kabupaten Bangkalan, saudara tim apa jadinya? Tim juri, panitia semua ya. Judges. Ya. Judges. Tabakun dan Pak siapa Pak sebelah ya? Nah, ya Pak. Pak Jamil ya. Itu sahabat yang berjuang membantu kampus saya, lupa saya.
dan peserta semua yang hari ini luar biasa. Pak Sekretaris ini karena sehati dengan saya. Saya masih mencari bakalan atau yang berangkat aja. Besti. Saudara, kita sehat. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Saya atas nama pengurus PGRI Provinsi mengapresiasi kegiatan ini. Memang dalam konteks peningkatan mutu, konteks keseriusan dalam membangun pembelajaran pendidikan itu ya kuncinya mulai menulis, mulai menginovasi ya seperti ini. Kita tidak bayangkan bakalan tak lihat pemaparannya begitu cerdas semua, tepuk tangan para saudara semua. Itu artinya bakalan tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu semoga saudara dari penulisan, dari karya para saudara, hasil imajinasi ini bisa bermanfaat. Yang kedua, agar kepangkatan saudara terutama dalam kenaikan pangkat lebih cepat dari apa yang tidak dilakukan oleh yang lain. Yang ketiga, bahwa ini merupakan bentuk kegembiraan. Ini merupakan satu motivasi yang terbangun oleh koneksitas bersama ini menjadikan suatu motivasi yang guru lain. Semoga saudara orang yang kreativitas ini karirnya baik. Semoga yang hadir ini ke depan bisa kasih. Semoga bisa menjadi kabit. Semoga menjadi kepala dinas yang hadir dalam ruangan ini. Memang tidak kita bayangkan sahabat semua. Kadang-kadang kita pada waktu seperti ini, pada saatnya nanti menjabat, ternyata inilah hasil daripada perjuangan. Ya Pak Jamil ya. Nah ini beliau ini kadang ke Banyuwangi walaupun malam beristirahat di sana, serius ya. Para saudara nanti di akhirat punya amal yang banyak, mulai menulis sampai memaparkan. Saudara nanti yang memerhatikan murid juga pahala yang banyak, diperhatikan dan ditundukkan oleh malaikat. Yang ketiga, saudara yang sukses di keluarga, apalagi anaknya banyak, akan dicatat amal yang baik. Saudara, terima kasih atas atensinya. Salam kepada keluarga untuk ditekuni menjadi pejuang guru karena pilihan diamanahkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, karena ini jariah kita. Maka ajarkan yang terbaik pada anak-anak kita, murid kita. Insya Allah Bapak Ibu pahalanya mengalir terus. Sampaikan yang benar, hilangkan yang jelek. Tunjukkan bahwa Ibu Bapak sore ini ada lebih dari yang lain. Sukses saudara semua. Kebahagiaan terletak pada Ibu Bapak semua. Kesuksesan, keberhasilan adalah Ibu Bapak semua yang menentukan. Insya Allah ada kunci yang menjadi kebahagiaan Bapak-bapak. Ingat doakan para guru kita, lebih-lebih kepada kedua orang tua kita. Insya Allah kalau Bapak Ibu mendoakan para gurunya, para dosennya dan orang tuanya, maka semua tujuan para ibu bapak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam sehat. Sampaikan salam pada para saudara guru sekitar bahwa PGRI selalu kompak bersama dalam nuansa pembaharuan pembelajaran dengan apapun kurikulum wujudnya. Semoga panjang umur, ibu bapak diberi rezeki yang banyak, lalu lunas utangnya. Buat condong, buat selasih, cukup sekian dong. Terima kasih. Hidup guru. Hidup. Hidup. Yes. Assalamualaikum. Aku jago, belum ada gangguan anak ini. Yang jelas 7 yang tampil hari ini semuanya nanti kita panggil di acara puncak di gedung pertemuan UGM. Kita panggil semua nanti. Jadi ini kan acara enggak. Kita nanti untuk presentasi di sana kita lihat waktu karena takut terlalu lama pas kita lupa pidato nanti. Ya, jadi nanti sama di UGM tidak ada presentasi lagi. Cuma menunggu
jenjang yang lebih. Ada ketua PGRI Jawa Timur. Kalau misalnya nanti di provinsi ada lomba KTI tingkat provinsi, kita tinggal ngirim Bapak Ibu. Itu maksud kami mengapa bakalan kemudian pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Guru itu dilaksanakan di bulan Oktober, bukan November. Karena November kita siap-siap untuk mengikuti di tingkat provinsi dan puncak acaranya nanti juga di bulan November. Pas kalau di luar ini kan pesertanya nanti para kepala sekolah. Saya. Kalau Bapak Ibu ini serana gratis, VIP nanti. Oleh piagam. Amplop jangan tuh. Amplop harus kerjasama di anggota DPR mah. Satu kit ini. Mana cabang di Majer Kak Entra. Ketua cabang spesial Pak, VIP kalau ketua cabang. Kalau kepala sekolah paling tinggal fokus ke tanggal 26 November itu adalah resepsi Hari Guru untuk tingkat Kabupaten Bantaran. Sementara untuk tingkat PGRI Provinsi Jawa Timur masih belum, kita menunggu informasi. Insya Allah katanya di Batu, walaupun sebenarnya yang ditunjuk di sini di Bangkalan hasil kolkernya itu. Tapi mungkin Bu Gubernur hitung-hitungan dana juga. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andisansi Bagus Sumarno MM, yang kebetulan bisa hadir pada kegiatan kita ini, Bapak Panitia, Sekretaris dan pimpinan lain, dan Bapak Ibu, Bapak Juri, tim juri dan Bapak Ibu peserta semua. Kita sudah seharian di sini menyampaikan presentasi luar biasa. Saking bagusnya kita kesulitan menentukan mana juara satu dan seterusnya. Ini terpaksa harus. Jadi semoga tentunya nanti ke depan semakin meningkat dan akan menghasilkan para penulis yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya. Sebelum dibacakan sedikit ulasan evaluasi dan persepsi dari Pak Yus. Bapak Yus, saya tahu dong ini Pak, tapi nanti enggak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk teman-teman semua yang telah dari pagi sampai menjelang maghrib ini sudah setengah 5 bertahan di sini. Luar biasa, presentasi yang luar biasa pula, upaya yang tidak sia-sia mungkin selama beberapa minggu terakhir ini untuk membuat satu karya, membuat paparan untuk dipertanggungjawabkan di depan Dewan Juri. Semua karya bagus, masukan dari Dewan Juri mohon diterima dengan lapang hati untuk perbaikan ke depan. Kami tidak pernah dari hati itu memarahi, menyalahkan teman-teman, tidak, tetapi tujuannya untuk perbaikan. Tahun depan insya Allah bisa bertemu lagi dalam agenda yang sama dengan karya inovasi yang lebih wow. Bisa dipikirkan mulai sekarang untuk tahun depan, nggak apa-apa. Sambil tidur mikir apa ya, saya membuat karya apa ya. Tadi ada yang membuat belut berjalan tadi. Tidak ada yang buat tadi rencana membuat belut berjalan. Tidak apa-apa. Yang penting satu karya yang memberi warna bagi pembelajaran pendidikan, menambah kualitas di dunia pendidikan Bangkalan. Bangkalan jangan mau kalah dengan yang lain, harus maju. Jadi itu yang bisa. Tapi pesan saya untuk tahun depan pesertanya jangan jomplang. Tadi ada yang pesertanya hanya 3, terus ada yang banyak, ada yang ya setengah. Ya jadi juara semua nanti kalau diambil 1, 2, 3 pasti juara.
Itu pernah terjadi ketika GCC periode 1 2020 dari SLB ya, ketika Kreatif Camp Jawa Timur dari SLB itu yang mendaftar 2 malah. Yang juaranya sampai 3. Ya pokoknya mengumpulkan karya pasti juara. Malah kekurangan, asal mendaftar aja mengumpulkan karya, sembarang karya pasti juara waktu itu. Tapi untuk tahun berikutnya sudah semakin banyak dan tahun ini juga lebih banyak. Memang harus demikian. Jadi tahun depan mungkin juga Pak Bambang dan Pak Teguh mengendaki supaya pesertanya itu bisa lebih banyak, supaya kami nanti lebih pusing di dalam menilai gitu. Kalau pesertanya hanya 3 ya pasti ya kalau kayak ini ya ini sudah gitu kan. Kalau pesertanya ada masing-masing 10 besar, dari 10 nanti disaring jadi 3 disaring jadi yang 1, 2, 3 yang mana itu lebih pusing. Tapi kalau hanya 3 ya ini aja Pak, oh iya benar cocok ini aja. Ya kan ya 3. Ya, itu saya ini mungkin dari sampaikan dilanjut oleh Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yus. Pak Yus ini cocok ini, beliau pengawas di daerah Bangkalan, rumahnya Surabaya. Ya, teman lama saya. Baik, Bapak Ibu, supaya tidak terlalu malam, langsung saja akan dibacakan berita acara tentang kejuaraan pada hari ini. Monggo Pak, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PGRI Jawa Timur, beliau selalu menyempatkan diri hadir di Bangkalan. Jadi Bangkalan itu merasa memiliki pemimpin seorang beliau itu luar biasa. Yang kami hormati segenap pengurus PGRI Kabupaten, yang kami hormati segenap Dewan Juri, rekan Dewan Juri, panitia, dan peserta yang saya banggakan. Mohon izin untuk membacakan hasil penjurian. Berita acara hasil penjurian Lomba KTI PGRI Kabupaten Bangkalan pada hari ini Kamis 5 Oktober 2023 bertempat di SDN Kemayoran 1 Bangkalan. Diputuskan hasil penjurian karya tulis ilmiah tahun 2023 dalam rangka HUT PGRI ke-78 dan Hari Guru Nasional sebagai berikut. Kategori TK juara 2, peserta nomor 1 Nani Dwi dari PAUD Anda Husada Bangkalan. Juara 1 nomor 2 Ibu Siti Fadilah Tega PGRI Bangkalan. Kita bacakan yang SMA dulu ya. Kami Dewan Juri agak bingung menentukan juaranya. Karena tapi cuma berdasarkan kalau berdasarkan materi oke lah sama. Tapi kami nilai berdasarkan keunggulan KTI-nya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau protes nanti boleh kami. Juara 3 Bapak Naufal SMAN 2 Bangkalan. Juara 2 nomor 19 Ibu Hasran Farahia SMAN 1 Bangkalan. Dan juara 1 Ferry Pindasagi SMKN 1 Tanjung Bumi. Oke, kategori SD langsung ke juara 1 saja biar nggak diberikan. Juara 1 peserta nomor 4 Fauziah SDN Kemayoran 1. Tuan rumah juara 2 nomor 7 Ibu Susianti SDN Kloter 1 Tanah Merah. Juara 3 nomor
Sanawiyah SDN Tanjung Bumi 1. Gampang bro, kalau juara satunya bulan. Juara 1 nomor 11 Harvina Indriani SMK 1 Bumi. Juara 2 nomor 13 Ibu Musyarrofah SMPN 1 Tanjung Bumi. Juara 3 Ibu Afni SMPN 1 Bumi. Gini teman-teman, nantinya kalau memang benar-benar PGRI mengirimkan juara satunya, saya bersedia untuk membantu memoles. Terus yang kedua, kita akan berkolaborasi dengan teman-teman yang menguasai konten digital. Ada Pak Hadi. Pak Hadi itu Pak Teguh. Beliau itu adalah juara nomor inovasi pembelajaran tingkat nasional. Guru SMPN 1 Putranya kuliah di Pak Jamil dan semester baru ya Pak. Segera didaftarkan tinggal 2 hari, insya Allah sudah saya bayar itu sampai tamat ya. Wah. S1 Pak. S1. Itu kita punya jurusan PGSD, PAUD, olahraga, matematik, bahasa Indonesia. Ini yang pendidikan, yang hukum, ekonomi, bidan, perawat, SKM, apalagi banyak pokoknya. Dilihat di brosurnya Pak Jamil ya. Diulang lagi Pak. Ujian tesis dan wisuda. Ulang lagi. 4 itu Pak. Ujian, wisuda, yudisium, tesis. Yang bayar hanya itu untuk yang juara 1. Yang lain tetap dapat beasiswa berupa gratis pembayaran 3 semester. Hanya bayar 1 semester. Begitu Pak Ketua. Baik. Sedangkan putra putrinya yang sedang kuliah S1 itu gratis sampai tamat. Gratis sampai lulus. Luar biasa. Semua jurusan. Terima kasih Pak Teguh, tepuk tangan saudara sekalian, dan kita akhiri dengan membacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.